Macan 1, terkan 20 medan. Macan 1, terkam 20 medan. Besar, bukan tembakan. Nama saya dengan Andi Dimas Trianugrah, usia saya saat ini 30 tahun. Asal instansi saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Sulawesi Selatan. Halo, nama saya Nurul Mutmainah Alexander. Usia saya 35 tahun, berasal dari instansi Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, lebih tepatnya di Klinik Dinkes. Nama saya Andi Muhammad Ahsan Hafid, umur 31 tahun, dari instansi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Takalar, Pemprov Sulawesi Selatan. Di kantor, di instansi, ya kebetulan kami kan basicnya informatika nih Bang. Banyak aplikasi yang kami pegang Bang. Apalagi dengan era pemerintahan sekarang yang smart ASN, smart digital. Saya memang berkenan untuk mengajukan diri menerima pendidikan di Rindam ini untuk pelaksanaan Diksarmil Komcat tahun anggaran 2006 atas kemauan pribadi. Kalau ditunjuk itu pertama sebenarnya itu dari surat dikasih bahwa akan ada Komcat. Terus di kliniknya kami itu rata-rata umurnya sudah hampir pensiun. Dan saya sendiri yang paling muda di klinik mengajukan diri, bukan ditunjuk sih, lebih mengajukan diri untuk ikut Komcat. Jujur sih nggak tahu sama sekali Komcat itu apa. Cuman karena interest sekali karena komponen cadangan dari bagian TNI itu kayak apa, bikin penasaran, jadi ayo deh ikut Komcat deh. Siap. Oke. Siswa, bangun. Siswa, bangun. Siswa, bangun. Siswa, bangun. Siswa. Bangun. Botol tidak harus. Semalam tidur jam berapa? Waduh, semalam agak begadang juga sih Bang. Ya gitulah, walaupun capek. Tapi kami ada waktu luang untuk bisa bercengkrama sebentar sama teman-teman. Jadi kadang juga offset juga Bang. Makanya wajah masih agak lusuh. Surprise, semua dirapikan baru tinggalkan. Percepat gerakan. Sesuai dengan pelatonnya masing-masing. Berbakti pada negara. Bangun tidurnya kayak negara yang mau diurus padahal kita masih komponen cadangan. Kalau bangun pagi, saya pribadi bangun pagi, bangun subuh, banyak keuntungannya, jadi lebih aware lagi dengan negara, lebih cinta tanah air. Jadi kalau misalnya ada bencana, untuk Komcat itu kami disiapkan untuk lebih duluan
ada di situ untuk lebih terpanggil begitu. Bangun pagi sekitar jam 4, kami melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Selesai dari masjid, kami melanjutkan senam militer di lapangan. Pukul 6, kami melanjutkan lagi untuk upacara makan pagi. Setelah itu dilanjutkan lagi untuk apel pagi, pukul 7. Persiapan makan, kumpul! Hentikan kegiatan! Duduk, siap! Gerak! Makan pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Kebiasaan yang awalnya duduk di belakang komputer dengan suasana AC, ya kembali ditopang dengan ya suhu matahari. Pas awal saya masuk tuh bilang, aduh, Ces, kayaknya salah masuk kok ini. Salah masuk ini kayak gini, lihat WC, lihat ruang lingkup bara, aduh jauh dari harapan, jauh dari kebiasaan nyaman di rumah, di kantor. Seiring berjalannya waktu, kami belajar menyesuaikan di antara ketidaknyamanan tersebut, di luar zona nyaman tersebut, ternyata banyak manfaatnya. Yang paling penting pokoknya adalah masalah kedisiplinan dan menghargai diri sendiri dan menghargai lingkungan kita. Semua kegiatannya itu jelas. Misalnya kayak bangun pagi itu apa gunanya? Tidur cepat itu apa gunanya? Oh jadi pejabat senat apa gunanya? Oh mengorganisasi teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke OPD, kita kembali ke rumah, disiplinnya juga lebih teratur gitu, hidupnya bisa mengorganisir kegiatan-kegiatan lebih baik lagi sih sepulang dari Komcat. Formasinya formasi berbanjar. Materi yang tidak bisa kami dapatkan di luar dunia militer, Bang. Ada tentu ya teknik menembak, Bang, ada patroli gunung hutan, Bang, ada juga pertempuran jarak dekat, ya ada juga ya tentang materi-materi umum sebenarnya, Bang, seperti bagaimana sejarah TNI ini, bagaimana pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan darah, titik penghabisan, ya sehingga kita Komcat bisa merepresentasikan kegiatan tersebut. Kami dibiasakan untuk menenteng ataupun membawa senjata tersebut setiap hari. Kita nggak canggung lagi kalau pegang senjata, ransel yang berat, pakai helm, pakai kopel, sepatu PDL yang cukup berat. Esensinya adalah kita menjaga juga aset negara. Karena negara kita ada berpendidikan di sini, berasal dari uang rakyat, dimanfaatkan secara maksimal. Dan juga melakukan pembiasaan pola militer. Bahu-membahu membangun negeri tercinta. Indonesia Jaya. Kumpulin cadangan kita bersatu membela negara. Dengan ikut Komcat ini, ya kami bisa menjadi abdi negara yang lebih baik, berkepribadian disiplin, menjadi betul seperti slogan Kemenpan RB, ASN yang berakhlak. Pada saat negara memanggil, mereka akan diorganisir kembali menggunakan perlengkapan yang mereka dulu dilatih untuk membantu kegiatan-kegiatan baik itu dalam situasi perang maupun situasi non-perang.
Bangkit! Anggota berlindung. 1000. Mereka komponen pendukung. Nah, kapan mereka digerakkan? Nah, pada saat negara memanggil, mereka akan diorganisir kembali menggunakan perlengkapan yang mereka dulu dilatih untuk membantu kegiatan-kegiatan baik itu dalam situasi perang maupun situasi non-perang atau bencana alam, kemanusiaan, seperti itu. Seragam komponen cadangan ya relatif hampir sama dengan seragam-seragam kita militer organik. Mereka menggunakan ini baju loreng Komcat, kemudian menggunakan helm, menggunakan rompi anti peluru, kemudian senjata yang mereka gunakan itu SS2 V5 pindad, jadi SS2 varian 5 pindad. Mereka sudah memiliki indeks 11. Tempatnya berada di sebelah kiri. Kapan saatnya mana? Berarti sudah otomatis ada yang salah. 5 sikap dasar bela negara ini, yang pertama-tama tentunya tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta kepada tanah air, menimbulkan rasa nasionalismenya, dan yang terakhir ujungnya adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian untuk yang kedua, ilmu medan, membaca peta ataupun dengan menggunakan kompas. Nah, ini materi-materi ini kami sudah ajarkan mulai dari teori maupun praktek ataupun aplikasinya di lapangan. Fasilitas pendidikan kita relatif lengkap. Yang pertama masalah barak, kemudian masalah kelas-kelas lapangan tembak jarak 300 meter yang sudah prototipe. Kemudian ruang makan kita juga sudah memenuhi syarat, daya tampungnya 1000. Untuk lapangan tembak sendiri jaraknya sangat dekat dengan Pindam, jadi tidak perlu mobilitas pergeseran yang jauh. Selamat siang. Siang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita untuk berganda di Rindam 14 Hasanuddin. Jadi kita mengenalkan dasar-dasar senjata seperti apa dulu sebelum masuk ke lingkup masalah menembak yang disampaikan tadi. Untuk menembak ini ada namanya teoritis sebelum dia melaksanakan secara basah. Ada pelajaran di kelas yang kita memberikan teori bagaimana perkenaan, bagaimana kalau cuaca daerah dingin, bagaimana pengaruh angin, itu kita jelaskan secara detail. Nah, dari kemampuan teori tadi lalu kita praktekkan di lapangan. Tahap pertama yaitu diri kering. Diri kering itu membiasakan dia dari tindakan pengamanan sampai tiarap, sampai dia membidik, sampai meletus. Masuk ke tahapan kedua ada namanya tahap koreksi. Jadi kita berikan per orang 3 butir munisi, kita berikan ke perorangan untuk menembak.
dengan jarak 25 meter. Tembakan 3 butir ini akan kita tahu perkenan senjata kemana. Setelah 3 butir tersebut ditembakkan, kita bisa mengoreksi. Mengoreksi, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penilaian. Penilaian ini ada 3 sikap, mulai dari sikap tiarap, sikap duduk, dan sikap berdiri. Hal-hal emergensi dari yang bersangkutan ataupun mungkin dari keluarga yang bersangkutan. Pertama adalah keluarga kandung. Prosedurnya adalah mereka dari keluarga itu melaporkan kepada Kesbangpol. Nah, dari Kesbangpol itu menyampaikan pemberitahuan kepada kami di sini di Rindam, khususnya di Dodik Bela Negara, bahwa siswa yang bersangkutan mengalami berita yang tidak baik ataupun emergensi. Jadi mohon kiranya diberikan izin. Harapannya setelah mereka keluar dari sini, dia menjadi insan-insan bela negara, menjadi motivator buat rekan-rekan yang ada di sekelilingnya, tempatnya dimanapun mereka berada. Rasa cinta kepada tanah air, nasionalismenya, kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara, itu lebih solid lagi. ASN, Pemprov, Sulsel, Ewako! Sermil Komcat ASN, Ewako! ASN Komcat, Sulsel, Ewako! ASN Komcat Pemprov Sulawesi Selatan, Ewako! Komponen cadangan menjadi wadah yang sudah paripurna dalam sisi pertahanan kita yang perlu kita siapkan masyarakat Indonesia itu. Ini merupakan landasan yang fundamental di mana dalam undang-undang tersebut itu dipertegas mulai dari pembentukannya, kemudian penetapan, pembinaan, dan penggunaan serta bagaimana mengembalikan komponen cadangan yang sudah hadir di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Komponen cadangan itu tidak hanya terfokus kepada kekuatan atau memperkuat kekuatan militer saja atau digunakan pada saat nanti untuk hubungan dengan militer. Tetapi untuk menghadapi ancaman nir militer dan hibrida itu justru yang sangat penting. Memiliki feel, memiliki rasa bagaimana kita bisa menilai, oh ini ada sebuah ancaman nih, ini ada sesuatu yang akan mengganggu kestabilan dari negara kita atau lingkup terkecil deh dari institusi kita atau dari lingkungan kerja kita. Latihan dasar pemiliteran, komponen cadangan ASN Kementerian. Komponen yang paling utama itu adalah TNI dan juga akan
diperkuat lagi dengan dua komponen lainnya, yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung. Inilah mata rantai dari kehadiran Komcat yang konteks dalam hal ini kita harus bersyukur sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa, bahwa kekuatan dahsyat itu adalah keterpaduan semua sumber daya nasional. Komcat itu bukan militerisme. Jadi ketika teman-teman ASN dilatih Komcat, itu ASN akan kembali kepada profesinya. Justru dari teman-teman ASN ini memiliki sebuah kekuatan ganda, yaitu sebagai birokrasi yang handal di bidangnya, melayani masyarakat, dan juga memiliki kemampuan untuk disiagakan atau untuk menambah kekuatan pertahanan kita. Data yang kami dapatkan dari BKN, saudara-saudara kita ASN yang umurnya 18 sampai 35 tahun itu kurang lebih 4,7 juta. Nah, ketika dari teman-teman itu kita bentuk karakter daripada pribadinya dan juga nilai bela negara yang lebih tangguh, betapa kuatnya. Karena ASN itu merupakan representasi daripada negara. Jaga kesehatanmu menjadi sehat. Kekuatan dari sisi kuantitas dengan persepsi terhadap jumlah ya bangsa Indonesia, geografi yang begitu luas. Saya kira komponen utama TNI itu membutuhkan kebersamaan dan penguatan dari seluruh anak bangsa. Tentunya di sini komponen cadangan menjadi wadah yang sudah paripurna dalam sisi pertahanan kita yang perlu kita siapkan masyarakat Indonesia itu. Di sini. Ini berarti kelompok bertiga. Tahun 2026 untuk kekuatan Komcat sendiri sudah melebihi. Jadi kurang lebih mendekati 50.000 ya anggota Komcat. Nah, ini terkait dengan apabila kita memperbandingkan dengan beberapa negara, contoh seperti Vietnam ya, ini memang terlihat besar sekali itu. Dia sampai dengan juta ya, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 juta lah. Kita sementara baru pada posisi yang 50.000 dan memang ini akan berlanjut terus. Kita memiliki 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, proyeksi ke depan dalam satu kabupaten itu kita akan membentuk itu 2 batalion Komcat, sehingga ada nanti kurang lebih 1028 batalion Komcat, di mana satu batalion itu terdiri dari 500 orang. Pelatihan Komcat secara keseluruhan itu kita bagi 30% memakai training, kemudian 30%-nya lagi kita memakai tactical, pakaian tactical, 40%-nya ketika latihan militer dasar baru kita menggunakan pakaian loreng militer. Nuansa itu supaya tidak terlalu terokupasi ke militernya. Memang kita bukan untuk militerisme, kita membuat atau membangun sebuah karakter. Dan di situ kita sendiri juga akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana teamwork, bagaimana problem solving, kemudian bagaimana ice breaking. Ini kita pegang pada saya usaha. Mereka sampai menunjukkan profesionalitas sebagai abdi negara dalam melayani, juga harus bagaimana menjadi teladan di dalam dirinya, nantinya akan menjadi stimulan bagi yang lain, menjadi teladan
di dalam perimbangan antara profesionalitas dengan kedisiplinan yang tinggi dan cinta tanah air yang kuat. Sehingga nanti dia memiliki dasar-dasar basic Komcat, juga memiliki juga pelatihan-pelatihan untuk pelayanan publik. Ini kolaborasi antar seluruh kementerian. ASN sebagai komponen cadangan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan, sehingga kalau masyarakat saja secara sukarela begitu ya bisa mengikuti ini, tidak tertutup kemungkinan juga bagi ASN, sehingga mampu mempunyai mentalitas yang kuat pada saat terjadi hal-hal yang mungkin tidak saja aman tapi juga dalam kondisi yang memerlukan kesiapan. Mari kita mantapkan terus kehidupan kita dengan pekikan bela negara. Salam bela negara untuk Indonesia emas. Komcat ASN. Ih,